and welcome to TGIF, sebuah sarana yang dikasih setiap Jumat oleh Wave Youth Ministry untuk kita bisa sama-sama bertumbuh. Karena untuk dengerin khotbah 1 minggu sekali doang, it's never gonna be enough. Jadi, sekarang yuk sama-sama kita siapin hati untuk dengerin sebuah pujian dan firman Tuhan. And thank God, it's Friday. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Bapa. Aku mau mengiring-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Tuhan. Ku mau mengiring-Mu, ku mau bersyukur padamu. Aku mau mengiring-Mu, aku mau mengiring-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Halo server teman-teman, senang sekali kita ketemu lagi di sebuah channel baru untuk pelajar. Thank God it's Friday. Saya berharap minggu kalian boleh dilalui dengan baik dan di weekend ini kita bisa beristirahat. Tapi lebih penting kita bisa dengar-dengaran lagi tentang apa yang Tuhan mau bicarakan buat hidup kita. Teman-teman, di minggu ini saya mau sharing tentang mengingat masa remaja dulu. Saya waktu SMP suka sekali dengan yang namanya olahraga. Karena dulu olahraga nggak bisa banyak macam-macam, yaitu olahraga lari dan loncat. Saya suka lari, bermutari lapangan karena di situ saya bisa push the limit waktu yang saya bisa selesaikan dengan lebih cepat. Tapi saya juga suka loncat. Kenapa? Karena dengan loncat waktu itu saya pendek dan ketika saya loncat saya bisa ingin membuktikan saya bisa lebih tinggi daripada yang lain. Teman, bukankah itu waktu-waktu yang kita alami di dalam masa remaja, yaitu hidup kita yang selalu ingin mengejar sesuatu yang lebih besar daripada sekedar sekolah atau bermain. Karena masa remaja adalah fase yang mengingatkan kita sedang berpindah dan beranjak dari masa-masa kanak-kanak jadi seorang yang mau lebih bertumbuh dewasa. Nah, pastinya teman-teman mau dong jadi seorang yang lebih terlihat dewasa. Nah, di masa ini kita selalu ingin menjadi seorang yang lebih penting, yang ingin lebih dilihat dan lebih berharga. Itu yang kita sebut dengan identitas diri kita. Who am I? Ya. Nah, namun jangan lupa bahwa sikap kita tidak ditentukan atau tidak menentukan dari apa yang menjadi gambaran diri kita. Tapi siapa kita ditentukan dari apa yang Tuhan mau katakan dan rencanakan buat hidup kita. Sehingga mari kita hari ini mau lebih dengar-dengaran suara Tuhan. Di kisah Kejadian, Tuhan memanggil Adam dan Hawa di taman, "Di manakah engkau?" Namun mereka waktu itu penuh dengan ketakutan karena mereka baru saja berbuat dosa. Hidup mereka jadi hidup yang terhilang, hidup yang tersesat. Bahkan bukan hanya mereka berdua, tapi sampai pada keturunan-keturunannya. Namun hari ini saya mengingatkan kita bahwa kita butuh yang namanya pimpinan Tuhan itu, God's divine direction. Supaya hidup kita nggak hanya di situ-situ aja, hidup kita nggak berputar-putar, hidup kita GJ, tapi hidup kita berangkat dan memulai sebuah perjalanan yang awesome, yang menyenangkan, yang keren dan luar biasa. Makanya iman itu atau faith itu singkatan dari Fantastic Adventures in Trusting Him. Mau nggak sih waktu kita kenal Tuhan, teman-teman, kalian punya pengalaman yang luar biasa waktu mengikut dan mendengar suara Tuhan. Nah, di Alkitab ada sebuah kisah bagaimana Tuhan pernah memanggil Abram. Nama sebelum diperubah menjadi Abraham, yaitu dikatakan begini, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka ada janji Tuhan di situ buat Abram, yaitu, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Nah, teman-teman, kita tahu Abraham meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan keluarga besarnya. Bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi firman Tuhan dicatat bagaimana Abraham dengan langsung mengikuti dan mentaati panggilan Tuhan. Teman-teman, itulah sebuah perjalanan yang luar biasa, bukan bagi Abraham sendiri, tapi bagi seluruh keturunannya. Bahkan bagi rencana Tuhan yang lebih besar, yaitu keselamatan dari bangsa Israel sampai buat kita pada hari ini. Nah, firman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dan tinggalkan rumahmu." Mungkin gambaran rumah di sini bicara tentang tempat bagi kita yang terlalu nyaman, yang membuat kita mager, yang membuat kita hanya ingin dilayani. Itu yang seringkali terjadi di rumah, bukan? Tapi Tuhan memiliki sebuah rencana yang besar. Suatu kali, teman-teman, kalian akan beranjak dewasa dan akan meninggalkan rumah tempat tinggalmu. Tapi pastikan waktu kalian meninggalkannya, kalian sedang meresponi sebuah panggilan Tuhan. Maka disitulah kita akan menjalani kehendak Tuhan yang sungguh luar biasa. Seakan-akan saya ingin katakan begini, if you don't go, you won't grow. Kalau kamu nggak pergi, kamu nggak akan pernah bertumbuh. Abraham meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan masa lalunya kepada masa depan yang Tuhan sediakan. Saya percaya God is greater than your dream. Maka jangan lupa, Alkitab disediakan bagi kita hari ini sebagai faith map yang menolong kita bagaimana mendengar panggilan Tuhan itu. Seringkali Tuhan kasih 3P loh buat teman-teman. Ada people, problem, or place. Tuhan kasih ada orang-orang yang mungkin sulit, ada masalah yang besar, atau juga ada tempat yang menantang dan menginspirasi kita untuk mengambil langkah iman. Maka saya percaya
to step toward your destiny, you may have to away from security. Untuk memenuhi akan tujuan hidupmu, seringkali kita perlu meninggalkan zona nyaman kita. Bagaimana melatihnya teman-teman? Cara yang paling mudah adalah tinggalkan semua sikap egois kita. Kenapa? Jadi orang yang egois itu satu proses yang sulit kita hindari. Karena kita selalu berpikir tentang diri kita. Tapi waktu kita belajar bahwa saya nggak lagi harus jadi orang yang egois, kita mengingat bahwa ada panggilan Tuhan buat hidup kita. Dan waktu budaya di sekitar kita bilang, ayo fill yourself dengan semua hal yang bisa menyenangkan buat dirimu. Tuhan justru berkata, fill others. Ya, coba pikirin teman-teman, bukan lagi apa yang saya senang lakuin, tapi apa sih yang Tuhan mau saya lakuin di masa muda saya. Satu kali dalam Yohanes 4 ayat 24, Tuhan Yesus berkata begini, makananku adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang mengutus aku. Teman-teman, makanan kita hari ini bukan lagi sekedar sesuatu yang menyenangkan atau mengenyangkan perut dan mata kita, tapi harusnya bermanfaat buat orang lain. Asupan makanan kita harusnya memberi energi untuk melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, bahkan bagi dunia. Jangan sampai kita makan, kita jadi kenyang, kita jadi rebahan dan sibuk tidur. Kita nggak dipanggil jadi konsumen yang hanya ngabisin, tapi jadi orang yang mau berbagi buat orang lain. Demikian fokus kita ditantang untuk keluar dari zona nyaman kita, jadi berkat dan inspirasi. Jadilah seorang yang responsif, jangan jadi orang yang pasif atau reaktif ketika ada masalah-masalah yang mengganggu emosi kalian sehari-hari. Coba pikirin ya, dalam seminggu ke depan, hal-hal apa sih yang kalian bisa lakuin untuk menjadi sebuah bentuk pelayanan, baik itu mungkin di rumahmu, di dalam keluargamu, di grup teman lain WA ataupun games kalian, ataupun di dalam komunitas yang lebih besar, karena itu adalah cara menangkal sifat egois diri kita. Jauh jadi orang yang peka dengan panggilan dan rencana Tuhan. So teman-teman, ingat bahwa hidup kita dipanggil untuk menjadi berkat, karena Tuhan sudah memberkati terlebih dahulu. To be blessed and to be blessing for others. Pastikan itu kalian alami setiap hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.